Oke, kali ini aku bakalan bacain dari kata pengantarnya ya. Baiklah, kita mulai. Siap mendengarkan. Buku ini saya tulis untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai mengapa ada orang-orang yang tidak terlalu pintar atau tidak terlalu punya kemampuan akademis dan teknis tapi dapat mencapai kesuksesan. Saya bukan orang yang tidak logis. Saya orang yang sangat suka dan sangat membutuhkan hal-hal yang bersifat fakta serta keilmuan. Saya sendiri pun sampai detik ini masih kuliah. Saya tidak puas dengan pengetahuan yang saya miliki. Artinya, saya masih mengejar pengetahuan yang lebih mendalam. Saya bukan orang yang irasional. Jadi, ketika saya berkata pintar pada saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan, bukan berarti saya mengatakan pintar itu tidak perlu. Namun, mari kita bicara fakta. Ternyata memang betul bahwa untuk mencapai kesuksesan, pintar saja tidak cukup, berjuang saja tidak cukup. Ada yang berjuang keras habis-habisan sampai berkata, dia bekerja keras membanting tulang, yang mengekspresikan betapa kerasnya dia bekerja, tapi belum tentu sukses juga. Namun, ada pula orang-orang yang beruntung yang tidak perlu bekerja keras, dia tapi bisa meraih kesuksesan. Sebenarnya ada banyak definisi tentang keberuntungan. Namun, bagi saya, beruntung berarti mendapat kemudahan atau dimudahkan. Semua agama mengajarkan bahwa kita harus dekat dengan Yang Maha Kuasa agar mendapatkan keberuntungan atau kemudahan. Intinya, kita harus menjadi pribadi yang disayangi, baik oleh Tuhan, manusia, maupun alam semesta. Jangan melihat alam semesta sebagai sosok benda fisik seperti pohon, tanah, langit, atau planet. Lihatlah alam semesta sebagai satu kabinet ciptaan Tuhan yang bereaksi sesuai dengan pola yang diterapkan padanya. Contoh sederhana, kalau bicara magnet sukses, kita pertama-tama berfokus pada magnet. Kalau Anda sayang pada tanaman atau bunga tertentu, Anda akan merawatnya dengan baik. Setiap kali melihatnya tumbuh dengan baik, Anda merasa bahagia karena keindahan dan kesuburannya. Kemarin Anda merawatnya, dan kini giliran Anda menikmatinya. Inilah yang disebut magnet. Anda berhasil menikmati kebaikan yang telah Anda berikan pada alam melalui bunga ini. Ketika Anda membuang sampah di tempatnya, pada waktu-waktu berikutnya Anda akan melihat tempat itu bersih. Tentu akan membawa kenyamanan pada diri Anda. Ketika saya berkata bahwa pintar saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan, bukan berarti saya berkata pintar itu tidak perlu. Selalu ada penekanan ya, pada kata-kata tertentu yang harus diingat. Kalau Anda berbuat baik pada alam semesta juga akan berbuat baik kepada Anda. Ketika Anda menyayangi ekosistem dan mempertahankan keseimbangan alam, Anda pun akan menikmati keindahan sebagai hasil dari keseimbangan alam tersebut. Alam akan mengembalikan apa yang kita berikan. Ini mewujudkan bahwa hidup harus seimbang. Kita tidak hanya harus memiliki kepandaian dalam hal teknik pemasaran, keuangan, ilmu operasional, ilmu psikologi, dan lain sebagainya. Semua itu memang penting, dan saya pun masih harus terus belajar. Namun, keberuntungan juga harus dikejar. Sampai detik ini saya pun masih mengejarnya. Mohon maaf kata pengantar ini agak panjang. Saya hanya ingin meyakinkan Anda bahwa saya bukanlah orang yang 100% hanya mengharapkan keberuntungan dalam hidup. Namun, jujur saya katakan bahwa saya 70% mengharapkannya. Saya melihat bahwa saya tidak akan banyak terbantu jika hanya mengandalkan kepintaran, kehebatan, atau pengalaman. Saya tetap membutuhkan Tuhan di atas kepintaran saya. Saya tetap membutuhkan kebaikan-kebaikan di atas kepintaran saya. Dan saya tetap lebih butuh untuk berkata-kata positif dibandingkan saya membutuhkan kepintaran. Jadi penekanan di sini, saat Anda berbuat baik pada alam semesta juga akan berbuat baik kepada Anda.
Aspek psikis lebih penting dibandingkan aspek kepandaian, dan aspek spiritual jauh lebih tinggi dibandingkan aspek psikis dan kepandaian.